Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Zoret. Pada video kali ini Mr. akan menyampaikan tentang analisis senam PTN tahun 2021 secara global ya, dan juga jawaban dari para subscriber tentang nilai aman di Universitas Negeri Malang, nilai aman di Universitas Pembangunan Negara Veteran Jakarta, kemudian apa? Lintas jurusan. Bagaimana Mister? Oke, simak video Mister terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Oke, pada video kali ini Mister akan menyampaikan tentang analisis senam PTN tahun 2021 secara global ya. Oke, tapi kita review dulu yang sudah Mister sampaikan kemarin, yaitu adalah tentang analisis secara individu atau personal, yaitu adalah ada 3. Pertama, indeks sekolah ya, di mana melihat akreditasi dan prestasi sekolah dalam aspek akademik maupun non akademik di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Kemudian yang kedua adalah alumni. Kalau alumni berprestasi di kampus nanti akan memberikan banyak jalur di SNMPTN. Kemudian yang ketiga nilai raport. Oke, kita akan bahas ya tentang analisis secara global. Kita lanjutkan lagi. Oke ya. Oke, analisis secara global Mister bagi menjadi 2 ya. Poin yang pertama adalah apa? Poin yang pertama adalah tentang aturan main di SNMPTN ya. Oke, kita lihat di situ. Aturannya apa saja, Mister? Ada 4. Pertama adalah kota, kemudian pemeringkatan, lulus SNMPTN, dan lintas jurusan. Oke, kita bahas satu dulu. Yang pertama adalah tentang kota. Untuk kota tahun 2019 dan 2020 itu angkanya adalah di angka 20%. Kemudian pemeringkatan 2019 itu oleh panitia LTMPT. Kemudian kalau untuk tahun 2020 adalah sekolah. Kansnya adalah 50% antara panitia atau sekolah. Lulus 6 PTN. Siswa yang lulus 6 PTN tidak bisa mengikuti SBMPTN. Artinya peluangnya 0% ya. Oke, lintas jurusan apakah boleh atau tidak? Ya, akan kita perinci lagi ya, sekaligus jawaban dari para subscriber ini. Bagaimana lintas jurusan, Mister? Oke ya, bagaimana? Mister bagi menjadi 4 di sini. Yang pertama dulu, panitia tidak menyarankan ya. LTMPT tidak menyarankan lintas jurusan dengan alasan untuk keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, faktanya beberapa universitas dan prodi memperbolehkan lintas jurusan. Nanti di slide selanjutnya Mister kasih contohnya. Kota lintas jurusan tidak secara terperinci diberikan, ya. Kota lintas jurusan itu sepenuhnya wewenang dari universitas. Kemudian nilai raport itu sesuai dengan jurusan ketika kalian SMA. IPA ya IPA, IPS ya IPS ya. Bahasa juga bahasa. Kesimpulannya apa, Mister? Kesimpulannya lintas jurusan diperbolehkan. Sarannya apa? Memiliki nilai raport dan prestasi akademik atau non akademik yang mendukung. Ya, lanjut. Beberapa universitas yang memperbolehkan lintas jurusan. Ini Mister ambil cuma 3 saja. Pertama adalah Universitas Gadjah Mada. Ya, ini ada prodi aktuaria, dia bisa IPA, IPS maupun SMK yang relevan. Yang kedua, pembangunan wilayah, bisa IPA, IPS atau SMK yang relevan. Selanjutnya Unibrau di agribisnisnya, bisa IPA, IPS maupun SMK yang relevan. Kemudian UNER. UNER ada banyak sekali, cuman Mister ambil cuma 5. Biologi, budidaya perairan, kedokteran hewan, ilmu gizi sama fisika ya. Oke, lanjut. Contoh kota lintas jurusan ya. Lintas jurusan ini Mister ambil sampel di data SNMPTN di UNER ya. Datanya seperti ini ya. Data SNMPTN di UNER untuk sistem informasi yang diterima di SNMPTN ada 18 IPA, 1 IPS. Sistem informasi.
Ilmu gizi 27 IPA, 1 IPS dan 1 SMK Tata Boga. Akuntansi 14 IPA, 6 2 IPS dan 1 SMK Akuntansi. Hubungan internasional. Ya, ada 7 IPA, 24 IPS dan 1 bahasa. Ya, itu contohnya. Kita next lagi. Ya, oke. Nilai rapot sesuai asal jurusan. Jadi jangan khawatir. Kalau kalian pengen tas jurusan dari IPA ke IPS, nanti yang dilihat adalah nilai IPA-nya. Nilai IPA-nya, gitu ya. Lihat nilai IPA-nya. Misalkan kalian nilai IPA apa saja? Pertama adalah matematika, ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia dan biologi, ya. Kalau kalian jurusannya IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi dan geografi, ya. Bahasa, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi sama salah satu sastra asingnya. Untuk SMK, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama teori kejuruan sama praktek kejuruannya. Itu ya untuk rapot, ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk poin yang kedua. Poin yang kedua apa, Mister? Analis secara global adalah tren pendaftar untuk senam PTN, ya. Trennya bagaimana? Ada 3 di sini. Yang pertama adalah universitas yang paling banyak pendaftar. Siapakah universitas yang paling banyak? Yaitu adalah Unibrau. Ya, sebanyak berapa? 30.903. Unibrau. Yang kedua, universitas yang paling banyak menerima senam PTN, ya, juga Unibrau. Berapa? Sebanyak berapa? 4.303. Menarik sekali. Yang ketiga, daerah yang paling banyak menerima SNMPTN adalah Jawa Timur. Sebanyak 13.803. Ya, oke. Lagi kita bahas tentang Unibrau, prediksinya untuk nilai rapotnya. Posisi di Malang, Jawa Timur. Kita lihat di sini, Unibrau. Ini untuk Saintek, ya. Untuk Saintek yang paling tinggi apa nilainya? Yang paling tinggi adalah 89, pendidikan dokter. Paling tinggi. Kemudian paling rendah adalah 77. Ada budidaya perairan, manajemen sumber daya perairan sama pemanfaatan sumber daya perikanan. Lanjut, ya. Itu yang Saintek. Sosum, yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi sosum kamu lihat di situ, yaitu adalah akuntansi. Nilainya adalah 86, ya. Kemudian yang paling rendah apa? Kamu lihat di situ, yaitu adalah ilmu perpustakaan. Nilainya berapa? 78 untuk yang sosum. Kita lanjutkan lagi ke universitas yang lain. Ya, ini yang jadi pertanyaan subscriber. Universitas Negeri Malang, oke ya, di Malang, Jawa Timur ini dekat banget dengan Unibrau posisinya. Kita lihat ya, bagaimana nilai rapotnya. Kita lihat di sini, oke. Lanjut ya. Ini yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi untuk nilai rapotnya adalah pendidikan teknik informatika, nilainya 86. Ya, yang paling rendah apa? Di sini adalah 80, yaitu adalah ilmu keolahragaan. Ya, oke, lanjut ya. Yang sosumnya bagaimana? Oke. Untuk sosum ya, yang paling tinggi apa sosum? Kamu lihat di situ. Yang paling tinggi adalah akuntansi, ya. Kemudian disusul sama pendidikan akuntansi juga. Di 86 poinnya ya, 86. Yang paling kecil adalah di nilai 77, ya. Oke. Ya, yaitu ada geografi, ilmu sejarah, ya. Kemudian apa ini? Pendidikan Pancasila, kemudian pendidikan seni tari dan musik, ya. Itu untuk yang UNM Negeri Malang. Lanjut ya. Universitas Erlangga Surabaya, Jawa Timur, bagaimana ini? Ya, kita lihat. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi adalah pendidikan dokter, 90. Ya, yang paling kecil apa? Yaitu adalah fisika, nilainya 80, ya. Lanjut. Sosum. Oke ya. Sosum apa yang paling tinggi kamu lihat di situ? Yang paling tinggi adalah ilmu hubungan internasional, nilainya adalah 89. Ya. Kemudian sosiologi dinilai 79, ya. Itu untuk UNER. Oke. Nah, ini juga pertanyaan dari subscriber UPN Veteran Jakarta. Ini kita lihat di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kita lihat di situ bagaimana UPN.
nilai rapotnya. Oke, klik langsung ya. Oke. Yang paling tinggi apa? Yaitu adalah kedokteran. Nilainya berapa? 90 rata-ratanya. Terus kita lihat di sini, yang paling rendah adalah 81, yaitu teknik mesin sama teknik perkapalan ya. Oke, kita next lanjut sosum. Sosum yang paling tinggi apa Mister dilihat di sini, yaitu adalah hubungan internasional, yaitu 90. Kemudian yang paling rendah adalah ekonomi syariah, nilainya 79. Oke ya. Oke. The next video, Mister akan sampaikan tentang tutorial bagaimana mengisi senam PTN lewat analisis yang Mister dulu pernah buat ya. Simak video Mister terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Terima kasih.